Pemirsa, selain kekurangan asupan bergizi, ternyata salah satu dari sekian banyak ironi yang tersimpan adalah keberadaan penyakit gizi buruk. Berita gizi buruk yang ada di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Dalam usia 9 tahun, seorang anak yang lahir, seorang anak di Polewali Mandar, Sulawesi Barat mengalami lumpuh meski usianya sudah 13 tahun. Masalah gizi di Indonesia. Yang pertama adalah stunting. Stunting merupakan kondisi yang ditandai dengan kurangnya tinggi badan anak apabila dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Sederhananya, stunting merupakan sebutan bagi gangguan pertumbuhan pada anak. Selanjutnya, yaitu kekurangan energi protein. Kurangnya energi protein adalah kondisi kurang gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari, serta adanya gangguan kesehatan. Adapun ciri-ciri dari kekurangan energi protein yaitu pertumbuhan yang terhambat, baik dalam hal tinggi badan maupun berat badan. Kemudian, kekurangan berat badan. Seseorang dengan kekurangan energi protein mungkin tampak kurus atau memiliki indeks massa tubuh atau BMI yang rendah. Kemudian, kelemahan dan kelelahan. Kurangnya asupan protein dan energi dapat menyebabkan kelemahan otot dan kelelahan yang persisten. Selanjutnya, penurunan daya tahan tubuh. Kekurangan energi protein dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh yang membuat individu rentan terhadap infeksi dan penyakit. Selanjutnya, penurunan massa otot. Kekurangan energi protein dapat menyebabkan penurunan massa otot yang dapat terlihat dalam bentuk otot yang tampak lebih kecil atau mengecil. Selanjutnya, masalah gizi yaitu kekurangan vitamin A. Kekurangan vitamin A merupakan kondisi di mana tubuh mengalami defisiensi atau kekurangan vitamin A yang akibatnya berbahaya jika tidak segera ditangani. Pada kondisi anak-anak, dapat menyebabkan masalah penglihatan dan meningkatkan risiko penyakit diare dan campak. Kemudian gangguan yang selanjutnya yaitu adalah akibat kekurangan yodium. Gangguan akibat kekurangan yodium adalah kondisi yang terjadi ketika tubuh mengalami defisiensi atau kekurangan yodium. Yodium merupakan mineral penting yang diperlukan oleh kelenjar tiroid untuk memproduksi hormon tiroid yang penting bagi fungsi normal tubuh. Kekurangan yodium dapat menyebabkan gangguan pada kelenjar tiroid dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Ciri-ciri dari gangguan akibat kekurangan yodium antara lain seperti pembesaran kelenjar tiroid atau gondok. Kekurangan yodium dapat menyebabkan pembesaran kelenjar tiroid yang terlihat sebagai gondok di leher. Kemudian selanjutnya yaitu gangguan pertumbuhan fisik dan perkembangan mental. Kekurangan yodium pada anak-anak dapat menghambat pertumbuhan fisik dan perkembangan mental, termasuk rendahnya IQ dan gangguan pembelajaran. Selanjutnya yaitu gangguan pada kehamilan dan perkembangan janin. Kekurangan yodium pada ibu hamil dapat berdampak serius pada perkembangan janin, seperti kerusakan otak dan kelainan kognitif. Selanjutnya yaitu gangguan pada fungsi tiroid. Kekurangan yodium dapat mengganggu fungsi normal kelenjar tiroid, mempengaruhi metabolisme tubuh, energi, dan regulasi suhu tubuh. Selanjutnya, gangguan reproduksi. Kekurangan yodium juga dapat mempengaruhi fungsi reproduksi baik pada wanita ataupun pria, termasuk gangguan menstruasi, kesulitan, kehamilan, dan masalah kesuburan. Kemudian penyakit yang selanjutnya yaitu adalah anemia gizi besi. Kekurangan gizi besi ditandai dengan kadar hemoglobin yang rendah dalam sel darah merah, yang pada akhirnya mengurangi kemampuan darah untuk mengangkut oksigen ke jaringan tubuh. Kondisi anemia gizi besi ini merupakan masalah gizi di Indonesia yang cukup sering terjadi. Kemudian, selanjutnya itu adalah gizi lebih atau obesitas. Tidak sedikit orang tua yang menganggap anak dengan berat badan berlebihan itu menggemaskan, sehingga anak terus-menerus diberikan makanan melebihi kebutuhannya. Padahal, gizi lebih penyebab obesitas termasuk salah satu masalah gizi di Indonesia yang harus segera ditangani. Adapun, ciri-ciri dari gizi lebih atau obesitas itu antara lain kelebihan berat badan. Obesitas ditandai dengan akumulasi lemak yang berlebih dalam tubuh yang menyebabkan peningkatan berat badan yang signifikan. Lingkar pinggang yang besar. Obesitas seringkali menyebabkan peningkatan lingkar pinggang, di mana lemak terkumpul di sekitar area perut. Selanjutnya, kehilangan kebugaran fisik. Penderita obesitas sering mengalami kehilangan kebugaran fisik, seperti sulit bernafas, cepat lelah, dan sulit melakukan aktivitas fisik. Selanjutnya, gangguan tidur. Obesitas dapat menyebabkan gangguan tidur, termasuk sleep apnea, insomnia, dan gangguan pernafasan selama tidur. Selanjutnya yaitu masalah kesehatan terkait. Obesitas meningkatkan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, gangguan metabolisme, dan masalah sendi. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kekurangan gizi. Yang pertama, tidak mendapatkan ASI eksklusif baik kurang dari 6 bulan, tidak mendapatkan ASI eksklusif. ASI eksklusif yaitu hanya diberikan ASI saja tanpa makanan dan minuman lain, bahkan air putih sekalipun. Yang kedua, makanan pendamping ASI tidak dengan frekuensi yang cukup. Anak usia di atas 6 bulan tidak mendapatkan makanan pendamping ASI atau MPASI yang berkualitas, baik dalam jumlah dan frekuensi yang cukup. Yang ketiga, balita menderita sakit.
Balita menderita sakit seperti diare, infeksi saluran nafas, batuk, pilek, sesak nafas, cacingan, dan penyakit infeksi lainnya. Kemudian imunisasi yang tidak lengkap. Balita tidak mendapatkan imunisasi lengkap sesuai umur yang dapat memberikan perlindungan bagi balita dari penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Selanjutnya, tidak menerapkan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Keluarga tidak menerapkan pola hidup bersih dan sehat seperti tidak sering mencuci tangan dengan sabun. Kemudian lingkungan rumah yang kotor. Lingkungan rumah tidak bersih seperti banyaknya kotoran hewan ternak dan hewan peliharaan lain serta sampah yang dibuang sembarangan. Peran yang dapat dilakukan oleh sarjana kesehatan masyarakat dalam mencegah masalah kekurangan gizi yaitu yang pertama, mengacu pada sun movements, yaitu intervensi yang bersifat spesifik, seperti memberikan makanan tambahan pada ibu hamil dan balita, melakukan komunikasi kesehatan tentang pencegahan masalah gizi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian, dapat dilakukan dengan intervensi yang bersifat sensitif, seperti mengupayakan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi, kebersihan lingkungan, dan keluarga berencana, membangun konvergensi secara terintegrasi dengan berbagai elemen masyarakat, melakukan perencanaan bersama dengan sektor swasta, akademik, pemerintah, donor, dan medis, melakukan upaya dalam mengembangkan komunikasi perubahan perilaku, mengawal pemerintah untuk pemrograman dan penganggaran dalam upaya penurunan stunting, memasyarakatkan isu anemia dan stunting kepada masyarakat luas untuk pencegahan dan penanggulangan. Kontribusi dalam pencapaian target pembangunan milenium atau SDGs. SDGs ini merupakan agenda pembangunan dunia yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia secara global. Agenda tersebut merupakan program pembangunan berkelanjutan di mana di dalamnya terdapat 17 tujuan dengan 169 target yang terukur dan telah disepakati oleh 193 negara anggota termasuk Indonesia. Dari 17 nomor tujuan tersebut terdapat 4 nomor yang menjadi target dalam sektor gizi, yaitu pada nomor 2, mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan meningkatkan gizi serta mendorong pertanian yang berkelanjutan, yang mana diselenggarakan oleh sektor gizi masyarakat. Kemudian terdapat pada nomor 3, yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan semua orang bagi segala usia, diselenggarakan melalui sistem kesehatan nasional. Kemudian pada nomor 5, yaitu menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita. Kemudian nomor 6, menjamin ketersediaan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang, yang mana diselenggarakan oleh sektor lingkungan atau sanitasi dan air bersih.